hanya diperuntukkan sebagai hukuman kepada pelaku dosa. Terjadi penyaliban, orang yang mereka salib bukan pelaku dosa. Berarti mereka salah tangkap, mereka salah sasaran, mereka salah salib. Pertanyaannya kemudian, ketika ada orang yang tidak bersalah disalib, itu dosa atau bukan dosa? Salam satu Tuhan. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Dukung semua ya sahabat-sahabat kita channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana Tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Semoga Allah memberikan selalu sikap istiqamah. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Terhadap Yesus melahirkan dosa. Kok bisa melahirkan dosa? Dari mana? Apa Ya karena dia menyalib orang yang benar. Ya, artinya dia membunuh orang yang benar. Berarti membunuh orang yang benar itu dosa besar. Berarti penyaliban ini melahirkan dosa besar, bukan malah menebus dosa. Kalau yang dibunuh ini adalah orang yang bersalah, tidak berdosa, malah berpahala karena menjalankan hukuman Tuhan, yaitu menyalib orang yang berdosa. Tapi karena dia menyalib orang yang benar, maka dia berdosa karena salah sasaran, salah bunuh, salah salib. Jadi salib ini kesimpulannya melahirkan dosa, bukan menghapus dosa atau menebus dosa. Setuju? Nah, itu bukan seperti itu tujuannya salib itu, Bang Cuma. Tujuan salib adalah menghukum pelaku dosa. Itu tujuan salib. Maksudnya Bang Juma, gimana Bang? Itu konteksnya. Mungkin itu pemahaman Bang Juma itu ya kan? Itu berdasarkan dalil. Berdasarkan dalil. Aja lah. Kalau itu pemahaman Bang Juma, oke saja. Bukan pemahaman saya. Berdasarkan dalil. Paulus mengatakan, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di tiang salib. Nah, orang yang digantung di tiang salib itu orang terkutuk. Apakah Yesus terkutuk? Tidak. Tetapi kenapa disalib? Karena salah salib. Karena dia salah salib, maka salib terhadap Yesus melahirkan dosa, bukan menghapus dosa. Itu yang betul. Itu karangan Bang Cuma sendiri itu kan? Tadi Anda mengiyakan melahirkan bahwa dosa itu karangan Bang Juma kan? Sekarang saya ulang pertanyaan saya, Bung. Saya ulang. Karena Yesus orang benar disalib, berdosa nggak para penyalibnya? Ya berdosa lah. Nah itu berarti salib ini melahirkan dosa. Kalau dibilang melahirkan dosa, itu prosesnya melahirkan dosa itu kita nggak bisa kita menjabarkan kok melahirkan dosa itu. Kan mereka menyalib orang, yang tidak berdosa. Perbuatan mereka itu melahirkan dosa. Setuju juga dengan pendapatmu juga. Gitu dong. Mereka itu melakukan itu. Mereka melakukan penyaliban itu termasuk dosa. Ya, nah dosa. Benar. Berarti penyaliban terhadap Yesus melahirkan dosa, mendatangkan dosa. Kata melahirkan itu yang saya tidak bisa terima. Kata mendatangkan dosa. Bukan, nah itu yang nggak bisa saya terima. Tapi mengakibatkan dosa. Kalau perbuatan mereka, itu kan mereka sendiri yang membuat itu. Kan dikasih pilihan tadi kan. Jadi Anda ingin mengatakan begini, mereka yang menyalibkan Yesus mendapatkan dosa, tapi kami sebagai penonton terhapus dosanya, gitu maksudnya? Anda ingin gitu? Jadi orang melakukan dosa, Anda yang panen. Nah, dengar Bang Juma ya, begini. Siapapun itu, walaupun mereka yang menyalibkan Yesus itu pada waktu itu, ya,
semua lah mereka itu yang sudah kita katakan tadi, mereka ini orang bodoh lah, ini nggak tahu mana yang benar mana yang tidak benar, ya kan? Mereka berdosa. Berdosa. Ya, pada zaman itu bukan cuma mereka, semuanya manusia, bahkan sampai saat ini manusia pada saat ini. Itu doktrin, itu doktrin, itu fitnah, itu semuanya fitnah. Berdosa. Itu fitnah itu, Bang. Itu nggak ada itu di dalam kejadian 5 nomor 2, keturunan Adam laki dan perempuan itu diberkati oleh Tuhan. Tak ada itu fitnah, itu fitnah Kristen, itu fitnah. Jadi Bang Juma, tidak ada dalilnya itu. Iya. Dengan disalibkannya Yesus, mati, orang pelakunya berdosa. Pelakunya berdosa. Dengar dulu Bang, sebentar dulu Bang Juma. Itu tadi sudah saya akui tadi itu perbuatan berdosa. Ya, berdosa. Berarti salib enggak perbuatan tidak berdosa. Oke, berarti salib itu berdosa. Ya oke. Berarti salib terhadap Yesus menimbulkan dosa. Dengarkan dulu penjelasannya dulu Bang. Jangan kesimpulannya untuk menyebutkan seperti itu saja. Ya, itu kan sudah benar itu. Salib terhadap Yesus mengakibatkan dosa bagi pelakunya. Nah, sekarang gini Bang. Setuju nggak? Itu dulu, setuju nggak? Itu oke, itu benar. Oke. Nah, terus apa hubungannya? Loh, kok jadi dibatasi live saya ini? Ada apa? Di baliknya itu semua ya Bang Juma ya. Di balik itu semua. Nah, itu udah memang rencana Tuhan itu, alam Bapa itu dari. Di mana rencana Tuhan merencanakan orang-orang berdosa? Tuhan merencanakan orang-orang melakukan dosa. Bukan merencanakan orang yang berdosa ini Bang Juma, maksud saya itu sudah rencana ataupun sudah ada nubuatan di zaman dahulu kala. Nabi-nabi pada zaman dahulu sudah menubuatkan hal itu pada masa. Nggak ada itu Bang, nggak ada itu nubuatan pembunuhan terhadap orang benar, itu nggak ada nubuatannya. Justru tidak ada. Yesus mengatakan dalam Yohanes 8 nomor 37, 38, 39, endingnya di 44. Apa kata Yesus? Iblislah yang menjadi bapakmu. Jadi orang yang ingin membunuh Yesus itu bapaknya adalah iblis. Jadi begini Bang Juma. Kalau Bang Juma tadi mengatakan tidak ada dinubuatkan itu oleh nabi-nabi terdahulu bahwa akan disalibkan Yesus itu atau mati dibunuh, ya. Kalau Bang Juma mengatakan tidak ada dinubuatkan itu, saya tidak meneruskan lagi membahas hal masalah salib ini, Bang Juma. Ya kalau begitu mana nubuatannya, tertulis di kitab mana nubuatan penyaliban? Ya mungkin karena aku kurang paham ya Bang Juma ya. Enggak ada saudaraku, enggak ada. Cuman ada satu, yaitu di Ulangan 21 nomor 22-23 yang disalib adalah pelaku dosa yang menyebabkan dia dikutuk oleh Tuhan. Yesus bukan pelaku dosa. Kalau memang seperti itu pemahaman Bang Juma, saya pun tidak memaksakan Bang Juma harus mengikuti seperti yang saya pahami. Tapi memang itu yang sudah kami pahami. Kalau bukan Bang Anda Juma pahami, Anda yakini. Kalau paham itu pakai ini otak. Anda yakini, imani saja. Gitu, kalau Bang Juma tidak mengakui bahwasanya itu sudah dinubuatkan oleh nabi-nabi sebelumnya, itu tidak masalah. Ya nggak ada nubuatan itu, nggak ada. Saya tidak mau meneruskan membahas hal tentang salib ini kalau memang Bang Juma tidak mengakui itu. Karena bagaimana saya mau mengakui kalau tidak ada, abangku? Saya bukan Kristen yang cuman percaya doang sama pendeta pastor. Enggak. Bang Juma, itu bukan saya nggak bisa menunjukkan datanya sama Bang Juma. Memang nggak ada. Bukan nggak bisa, bisa aja kalau aku mau cari. Cuman ya kalau Anda bikin sendiri, nggak ada datanya. Nubuat disalib orang benar untuk para pendosa itu nggak ada. Malah kalau Anda baca Keluaran 23, bohong jangan kau sebarkan. Orang yang tidak berdosa, orang yang tidak bersalah, orang yang benar jangan kau bunuh. Sebab aku Tuhan tidak akan membenarkan orang yang berdosa. Itu dalil, Bung.
Berarti ada larangan membunuh Yesus. Kalau Anda membunuh Yesus, Anda berdosa. Bukan malah tebus dosa. Orang Yahudi, saudara, itu, orang Yahudi. Bang Juma, oke lah Bang Juma. Aku harap tentang ini masalah tentang salib ini. Oke lah, itu yang saya imani aja lah seperti itu. Kalau konteksnya Bang Juma seperti itu pemahaman Bang Juma lah itu ya. Tapi saya pemahamannya berdasarkan saya tidak mau membahasnya lagi lebih dalam lagi karena Bang Juma sendiri tidak mengakui atau tidak tahu kalau memang itu sudah dinubuatkan oleh nabi-nabi terdahulu. Kok jadi saya tidak tahu, Bang? Saya sudah puluhan tahun belajar Bible. Tidak ada data di Bible salib itu nubuat untuk nebus dosa, itu enggak ada. Jadi karena seperti itu pemahaman Bang Juma, saya tidak meneruskannya kalau masalah penyaliban itu tadi atau masalah salib tadi, karena nggak ketemu kita Bang Juma. Iya, karena Anda cuman mengimani tanpa dalil, itu namanya iman buta. Percuma saja kalau saya tunjukkan dalilnya. Memang nggak ada. Anda mau tunjukkan dalil dari mana? Nggak ada dalilnya. Bukan nggak ada dalilnya Bang Juma. Lah kalau nggak ada mana? Aduh, mau gimana mau dibilang ya? Ya karena nggak ada. Nggak bisa. Nggak bisa Anda tunjukkan sesuatu yang tidak ada. Gimana Anda bisa menunjukkan sesuatu yang tidak ada? Bang Juma sudah berkata kalau Bang Juma itu sudah belajar Alkitab sekian lama. Iya. Nah, kalau itu tidak Abang Juma akui kalau itu sudah dinubuatkan oleh nabi-nabi sebelumnya. Tidak ada. Bohong. Jadi makanya mana dalilnya? Saya buktikan. Saya buktikan nih. Tidak mau meneruskan hal ini. Saya buktikan bahwa tidak ada dalilnya. Di dalam kalau mau lebih apa masalah ke situ ya, tentang masalah penyaliban itu lebih jelasnya lagi, mungkin aku kurang lah untuk menyampaikannya, tapi cobalah sama di rom orang-orang apologet Kristen, coba dulu sampaikan seperti itu, bisa enggak? Suruh naik ke sini Bang, suruh pendetanya atau pasturnya ke sini. Saya akan tetap membahas ini karena ini adalah materi yang bersentuhan antara Islam Kristen. Kalau berani Bang Juma masuk ke rom mereka, kurasa bisalah dijelaskan itu sama Bang Juma. Cuman itu aja tadi, makanya nggak mau saya lanjutkan karena Bang Juma tidak mengakui kalau penyaliban itu sudah dinubuatkan oleh nabi-nabi sebelumnya. Itu aja. Jadi kita tutuplah itu Bang Juma. Tema yang lain lah kita cari. Saya bilang nubuatan itu ada 1 Ulangan 21, 22, 23. Nubuatannya kita tutup aja lah dulu itu Bang Juma. Yang disalib itu adalah pelaku dosa. Yang disalib pelaku dosa. Saya mau bertanya sama Bang Juma, bisa nggak saya bertanya? Ya silakan. Terkait tema ini ya. Kan saya bilang tadi Bang Juma, kalau temanya tentang salib, saya tidak meneruskan lagi sama nggak bisa Bang, nggak bisa. Karena tema Bang yang Juma saya bawa ini, Bang Juma itu sudah mengaku, sudah belajar Alkitab. Iya. Nah, sementara Bang Juma tidak mengakui kalau penyaliban itu sudah dinubuatkan oleh Nabi. Ada nubuatannya ada, tapi nubuat untuk pelaku maksiat. Udah lari lagi, udahlah Bang Juma. Yang tidak ada itu nubuat untuk membunuh orang benar, tapi nubuat untuk membunuh, mengutuk orang yang berdosa ada. Ulangan 21, 22, 23. Berapa kali saya harus bilang Bang? Kan saya bilang tadi Bang Juma. Apakah Bang Juma itu tahu atau mempercayai atau mengakui bahwasanya penyaliban itu nanti terhadap Yesus itu sudah dinubuatkan oleh Nabi? Itu tidak ada nubuatan penyaliban terhadap Yesus orang benar, itu nggak ada. Tapi kalau karena Bang Juma sudah berkata tidak ada,
atau tidak mengakuinya, jadi saya tidak teruskan lagi karena percuma saja. Ya karena memang tidak ada. Gimana ceritanya saudara? Jangan bilang tidak ada. Saya karena memang tidak ada. Saya mengatakan tidak ada karena tidak ada. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Jadi, baru lagi Bang Zuma tadi bilang tadi ada. Ada untuk orang yang dikutuk. Yesus dikutuk tidak? Tidak. Malah yang berdosa itu yang menyalibkan. Anda iyakan. Nah sekarang kenapa saya minta data? Karena Anda mengatakan penyaliban untuk nebus dosa itu sudah dinubuatkan. Saya ulangi sekali lagi Bang Zuma ya. Saya ulangi lagi pertanyaannya sekarang. Apakah Bang Zuma mengakui bahwasanya oleh nabi-nabi terdahulu sudah menubuatkan bahwasanya ada penyaliban itu nanti? Penyaliban itu terjadi. Ya udah, kenapa Bang Zuma bilang nggak ada tadi? Tapi yang disalib orang yang dikutuk Elohim. Pertanyaan saya, Yesus dikutuk Elohim atau tidak? Ya. Tidak. Memang termasuk kutuk dibilang itu Bang Zuma. Karena berarti Anda sudah akui kalau yang disalib itu dikutuk. Tadi katanya tidak. Sebenarnya begini Bang Zuma, konsepnya mana yang betul? Mana yang betul? Yesus itu dikutuk. Yesus itu dikutuk atau tidak? Itu dulu. Dengarkan dulu penjelasannya Bang Zuma ya. Di tiang salib itu disalibkan Yesus, dia menanggung kutuk, menanggung di mana kutuk. Dalilnya orang menanggung disalib kutuk. Menanggung kutuk itu di mana dalilnya? Menanggung dosa-dosa orang itu di mana dalilnya? Yang seharusnya Paulus mengatakan sebab ada tertulis terkutuklah orang yang digantung. Siapa yang digantung? Yesus. Siapa yang dikutuk? Yesus. Nggak cocok Bang Zuma, nggak cocok, nggak masuk. Galatia 3 nomor 3, sebab ada tertulis terkutuklah orang yang digantung. Siapa yang digantung? Oke lah Bang Zuma, kan sudah saya bilang tadi karena oke lah, saya tanya siapa yang digantung? Nggak ketemu lagi apanya pembahasannya Bang Zuma karena Anda membantah dalil kitab Anda sendiri. Musuh Anda adalah kitab Anda. Siapa yang digantung? Tadi dinubuatkan, habis itu tidak, habis itu iya, habis itu tidak lagi. Jadi Bung, jangan karena Anda sering makan babi sampai otak Anda nggak berfungsi ya. Penyaliban itu terjadi tetapi dengar dulu. Penyaliban itu terjadi tetapi kepada orang yang dikutuk. Bukan kepada Yesus. Yesus tidak dikutuk. Yang disalib itu adalah orang yang dikutuk. Yang mengatakan bahwa itu adalah Yesus kalian, bukan saya. Oke lah Bang Zuma. Gitu Bung. Lagi kita bahas Bang Zuma. Aku mau bertanya sama Bang Zuma ini. Enggak. Kamu lulus dulu di sini. Saudara lulus dulu di sini. Enggak bisa ketemu Bang Zuma karena tidak bisa karena Anda koplak. Anda turun aja. Anda istirahat. Anda belajar lagi Bang. Takut kali ditanya Bang Zuma ini. Iya, saya takut sama Anda. Saya takut ketularan bodohnya. Maaf. Bukan dari sekte Raja Empat. Beliau dari sana. Nah, oh orang ada keturunan Cinanya ya Bang ya? Suara nggak kedengaran Bang? Suara-suara hilang, nggak kedengaran suara. Nggak ada suara. Hilang. Dek Nara. Dek Gagah. Cabut dulu baru pasang lagi. Ya, tes. Oke. Iya, halo. Suara saya kedengaran? Sudah, Bang, sudah kedengaran.
Iya iya. Ada darah Cinanya, Bang? Enggak, Bang. Itu dindingnya kok putih? Ini dinding semen, Bang. Oh, semen. Kirain ada keturunan Cina, Masya Allah. Sudah lama beragama Protestan? Dari kecil, Bang. Dari kecil. Oh, manis sekali saudara kita ini, Masya Allah. Kalau ketemu dengan siapa namanya? Video, Bang. Gimana? Senang nonton video, Bang. Syukur. Iya. Abang masih sering ke gereja adek ini? Masih, Bang. Masih. Iya, Masya Allah. Ini ada tema terkait dengan salib yang bersentuhan dengan agama Islam juga. Agama Islam juga membahas tentang salib. Tapi kalau di Islam, yang disalib itu adalah orang yang dihukum, orang yang diberikan kehinaan di dunia. Di dalam Al-Quran itu dijelaskan seperti itu. Nah, kalau kita lihat di kitabnya Yahudi yang di Kristen pakai sebagai perjanjian lama, itu dikatakan salib itu juga adalah kutukan. Kalau di Islam hizyun artinya hinaan. Kalau kalau di dalam kitabnya orang Yahudi disebut sebagai tame atau najis atau kutuk, atau dalam bahasa Yunani katara, kutuk, ya. Itu berlaku. Islam hinaan, Yahudi kutukan. Tapi kalau Kristen kenapa berubah menjadi keselamatan gitu? Oh. Iya. Ya, jadi begini, Bang. Jadi ya, ini bagus ini. Jadi kalau di Kristen kan pertama-tama sudah diceritakan pada zaman Nabi Adam dan juga ini Hawa. Pada saat itu kan mereka di Taman Eden kan, Bang. Iya. Jadi pada saat itu Tuhan menciptakan Nabi Adam duluan. Setelah Tuhan Allah menciptakan Nabi Adam, dan dia menempatkan Nabi Adam itu di Taman Eden. Setelah dia menempatkan Nabi Adam itu di Taman Eden, dia melihat bahwa Nabi Adam itu sendiri. Jadi dia membuat Nabi Adam ini tidur nyenyak. Setelah itu dia mengambil tulang rusuk dari rusuk kiri Nabi Adam. Setelah itu dia menciptakan seorang perempuan pada saat itu. Setelah itu beberapa saat begini iblis mencobai perempuan itu. Dan perempuan itu iblis cobai untuk makan buah yang dilarang oleh Tuhan Allah. Tentang buah pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu. Dan Tuhan Yesus dan Tuhan Allah berkata seperti ini, jikalau kamu memakan buah ini, kamu akan mati. Tetapi iblis menggoda dia. Iblis menggoda perempuan ini sehingga perempuan ini terkena godaan dari iblis sehingga ia memakan buah itu. Iya. Pada saat dia makan buah itu langsung, tunggu dulu ya Bang, saya bawa kitab dulu, Alkitab. Boleh. Aduh, saya tegang kali mendengarkan, terlalu serius saya dengarkan ini, luar biasa. Saya buka dulu. Iya.
Jadi di sini dia punya judul di sini di Kejadian pasal 3 ayat pertama. Nanti saya baca sampai berakhir ayat ini. Iya. Adapun ular itu yang dimaksud itu iblis. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu tentulah. Saya baca ulang abang. Iya silakan. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya. Semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya. Bukan. Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu. Buah pohon-pohon dalam taman ini boleh kami makan. Itu ular itu yang berkata seperti itu, Bang. Jadi yang dikutuk siapa, Dek? Yang dikutuk itu pertama itu manusia juga dikutuk, terus iblis juga dikutuk. Di mana dalilnya manusia dikutuk? Jadi saya baca selanjutnya dulu, Bang. Iya. Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohon dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah yang ada di tengah-tengah taman Allah berfirman, jangan kamu memakan atau raba buah itu, nanti kamu mati. Seperti yang tadi saya sudah bilang tadi, Abang. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Ular itu yang berkata seperti itu, Bang. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya, dan bersama-sama dengan dia dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohon dalam taman. Ini mau baca sampai data nomor 24? Iya. Sampai besok sore berarti. Panjang, Bang. Langsung aja ke intinya nomor 14-nya, boleh dibaca? Oh, nomor 14-nya. Iya. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala jenis binatang. Nah, sekarang yang dikutuk di situ siapa, Bang? Iblis. Nomor 17-nya? Nomor 17, lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengar perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan dari padanya, maka terkutuklah tanah karena engkau dan
berusaha engkau dengan engkau mencari rezekimu dan seterusnya. Berusaha payah engkau akan mencari rezekimu dan tanah seumur hidup. Oke. Sekarang yang dikutuk ular dan tanah. Yang dikutuk ular, pertama iblis. Ya, kedua? Yang kedua manusia. Ya enggak ada. Mana dalilnya manusia dikutuk? Oh ya, saya belum perhatikan apa. Yang 17 itu yang dikutuk tanah. Oh ya, tanah. Nah, yang pertama ular iblis. Yang kedua tanah. Tanah. Nah, mana di situ tertulis Adam yang dikutuk dan keturunannya? Enggak ada. Malah kalau ada ini buka Kejadian 5 nomor 2, di situ tertulis laki dan perempuan diberkati oleh Tuhan. Jadi kita ini adalah manusia yang diberkati, bukan dikutuk. Yang dikutuk iblis. Jadi kalau Yesus mati di atas salib menebus kutuk, maka yang disebut yang ditebus adalah iblis. Abang, saya bisa baca ayat 17 ulang? Boleh. Lalu firman-Nya kepada manusia. Adik saya yang di bawah boleh naik sejenak. Saya mau sholat zuhur. Linda Kurios. Iya, tapi nggak apa-apa. Ada guru saya di bawah. Sekiranya beliau bersedia. Iya. Kemana beliau? Kok cabut? Linda Kurismoto, naik dulu. Naik, Bang. Naik dong. Naik dulu, Dek. Saya mau zuhur soalnya. Lagian ini bahas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Bentar. Aku pasang headset dulu. Iya. Jadi boleh dibaca diulang Kejadian 17-nya Adik Glenn. Di situ yang dikutuk itu tanah, dan nomor 14-nya yang dikutuk adalah iblis. Nah, saya mau ibadah dulu ya. Ini ada guru saya nih yang hadir di sini. Ya, nanti kita jumpa lagi ya. Jangan kemana-mana ya. Ya, Bang, salat dulu, Bang. Iya. Beliau nanti akan bimbing Adinda. Sabar ya. Ya. Nah, lanjut. Baca. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengar perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Iya, Bang, sorry Bang, baru nyimak gimana. Apa bahasanya tadi, Bang? Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengar perkataan ini terkait ini, Dinda, terkait Yesus itu dinubuatkan mati karena untuk nebus dosa manusia, karena manusia telah jatuh di dalam dosa dan manusia diwariskan dosa. Nah, saya tadi minta beliau tunjukkan di mana datanya Adam mewariskan dosa kepada keturunannya. Sementara Kejadian 3 kita sama tahu yang dikutuk di situ adalah iblis dan juga tanah. Silakan dilanjut, Dinda. Saya persiapan sholat. Siap. Tafadhol Gurunda. Ya, lanjut Bang. Lanjut Bang. Mengenai dosa waris. Saya baca ayat 17 ya, Pak. Iya. Tadi Abang baca di mana? Di Kejadian berapa? Kejadian pasal 3 ayat 17. Panjang ya. Kejadian 3 nomor 17. Oke. Apa poin yang di sana yang Abang mau sampaikan? Yang saya mau sampaikan di sini itu ada di ayat 17.
Saya baca dulu ya biar abang dengar. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, Allah yang berfirman kepada manusia. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, engkau mendengar perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan dari buah daripadanya, maka terkutuklah karena engkau dengan bersusah payah engkau mencari rezekimu dari tanah seumur hidup. Oke, cukup. Berarti pada saat itu Tuhan mengutuk apa? Tanah kan? Iya, dia mengutuk tanah supaya ketika kita manusia mau mencari rezeki itu harus bersusah payah dulu. Iya, berarti bukan manusianya yang dikutuk pada saat itu kan? Harus keringat dulu. Iya kan? Bukan berarti manusianya yang dikutuk dong. Iya. Iya. Berarti nggak ada hubungannya dengan dosa waris dong, Bang ya? Kalau ini manusia dikutuk itu ada di Kejadian pasal 6 ayat pertama hingga berakhir pada ayat yang ke-8, Bang. Kejadian gimana? Kejadian pasal 3 Kejadian pasal 6 ayat 9. Iya. Hingga berakhir pada ayat yang ke-22. Kejadian 6 itu tentang Nuh ya? Iya. Iya, apa hubungannya sama Adam? Itu dia punya selanjutnya, Bang. Apanya tuh, Bang? Dia punya kan tadi kan dia punya pasal 3 kan? Jadi macam kita baca selengkapnya dari pasal 3, 4, 5, 6. Begitu itu nanti kita bisa mengerti, Bang. Bang Glenn. Jadi di Kejadian 3 itu, Bang, yang dikutuk itu tanah. Terus ya, Abang itu di Kejadian 3 yang dikutuk tanah, nanti ada juga yang dikutuk iblis kan gitu. Iya. Nah, di Kejadian pasal 6 itu yang dikutuk itu Nuh. Apa hubungannya dengan dosa waris, abangku? Kalau di dalam agama Kristen itu kita kan ini dari Tuhan mengutuk Nuh itu kan tadi kan ini abang bilang Nuh yang dikutuk ya? Enggak, abang bawa ke Nuh. Apa hubungannya? Apa hubungannya gini? Manusia itu mewariskan sebuah perbuatan dosa itu kepada keturunannya. Nah, dalam Taurat, abang bisa baca sekarang, dibuka dalam Bible-nya, Ulangan 24 nomor 16. Oh iya, Bang, saya buka dulu. Boleh. Ulangan berapa, Bang? Ulangan 24 nomor 16. Ulangan 24. Sudah, Bang. Nah, boleh bacakan, Bang. Nomor berapa, Bang? Ulangan 24 nomor 16. Nomor 16. Janganlah ayah dihukum mati karena anaknya. Janganlah juga anak dihukum mati karena ayahnya. Setiap orang harus dihukum mati karena dosanya sendiri. Masuk akal nggak, Bang? Bagaimana, Bang? Masuk akal nggak? Kalau begitu saya baca ulang dulu, Bang. Ayat 16 kan? Janganlah ayah dihukum mati karena anaknya. Janganlah juga anak dihukum mati karena ayahnya. Setiap orang dihukum mati karena dosanya sendiri. Masuk akal nggak, Bang? Masuk akal, Bang.
Masuk akal kan? Jadi setiap orang itu menanggung dosanya masing-masing. Ketika Adam itu bersalah, dia akan menanggung dosanya sendiri. Ketika Bang Glenn bersalah, Bang Glenn itu akan menanggung dosanya sendiri. Ketika papanya Bang Glenn itu melakukan kesalahan, dia akan menanggung dosanya sendiri. Mungkin nggak, misal Bang Glenn nanti nih di depan Tuhan, ketika nanti di sidang, ditanya nih, atau Tuhan itu berkata kepada Bang Glenn nih, Glenn dimarah, dosamu ini, ya kan, kata Tuhan. Ya. Terus maka upahmu atau ganjaranmu adalah ini dan ini dan ini dan ini. Oke. Nah tiba-tiba tuh, oke, selesai. Kamu jalan, dipanggil lagi sama Tuhan. Belum. Sini Bang Glenn. Sini Glenn dimarah. Ini ada dosa juga nih orang tuamu nih. Waktu itu melakukan kesalahan ini, maka ini ditangguhkan kepada kamu. Kamu mendapat ganjaran, kamu mendapat sisa karena ulah orang tuamu begini dan begini. Kira-kira masuk di akal nggak, Bang? Bagaimana, Bang? Misal nanti di sidang di sidang dalam hari akhir, ya. Tuhan itu menjelaskan apapun kesalahan Glenn dimarah, dan Glenn dimarah itu mendapat ganjaran dari kesalahan semua perlakuan pribadinya Bang Glenn dimarah. Nah, itu sudah selesai. Nah, tiba-tiba Bang Glenn dimarah tuh dipanggil lagi sama Tuhan. Tunggu, ini belum selesai. Ini ada kesalahan dan dosa orang tuamu yang harus ditangguhkan ke kamu. Kamu harus saya siksa karena orang tuamu melakukan kesalahan dan dosa selama dia waktu hidup di dunia. Begini dan begitu. Dosanya seperti ini dan seperti itu. Nah, kira-kira adil nggak Tuhan? Adil di mananya? Kan kamu nggak berbuat dosa, tapi ayahmu yang berbuat dosa. Oh iya, kalau begitu tidak adil, Bang. Karena tidak adil dong, kan gitu ya. Berbuat dosa, saya yang tanggung. Iya, sama. Adam yang berbuat dosa, manusia atau generasi sesudah Adam, mungkin nggak dia melakukan mungkin nggak dia menanggung kesalahan yang dilakukan Adam. Kita nggak tahu apa-apa loh. Dan yang dilakukan kesalahan Adam itu atas pilihannya Adam, bukan hasil musyawarah kita semua, kan gitu. Betul nggak, Dek? Betul, Bang. Betul. Misal saya melakukan kesalahan karena saya itu saya bilang sama gini, Dek Glenn, kita mau ke suatu jalan di Manokwari. Kira-kira kalau kita lewat sini itu gimana? Oh, udah lewat situ aja, Bang. Kamu bilang kayak gitu kan. Tiba-tiba saya melakukan kesalahan. Nah, kamu juga berhak disalahkan karena kita ada di sana. Kita bermusyawarah untuk ke jalan Manokwari tersebut, kan gitu ya. Tetapi ketika saya secara pribadi melakukan keputusan, saya mau jalan ke Manokwari, ternyata jalan itu salah. Lantas kamu disalahkan atas kesalahan yang saya perbuat. Apakah itu adil? Tidak, Bang. Nah, itulah seharusnya logika itu seperti itu. Nah, begitu juga tadi di Ulangan 24 nomor 16. Itu maksudnya loh, Bang. Coba silakan dibaca lagi. Sudah mengerti, Bang? Nah, sudah mengerti kan? Jadi kira-kira sekarang Adam itu melakukan atau dia itu menghasilkan generasi bagi umat manusia atau menghasilkan dosa waris bagi umat manusia, kira-kira, Bang? Jadi Adam itu kan dulu masih sendiri kan? Jadi mungkin dia masih sendiri. Jadi kan mungkin keturunannya adalah kita semua. Betul. Kita ada keturunan Adam, iya. Tapi lantas apa kesalahan keturunannya Adam itu? Mungkin dia punya kesalahan itu mungkin dosa waris kali ya, Bang. Apa yang diwariskan sama Adam? Dosa, bukannya kepintaran. Sekarang gini, bayangkan ya,
Apakah Tuhan itu sebegitu dendamnya sama manusia? Contoh, aduh Bang Suma agak noise ya. Pertama begini, ketika Adam melakukan dosa, dia ini versinya teman-teman Kristen ya, dia dikeluarkan dari surga tidak? Bagaimana Bang? Ketika Adam itu melakukan dosa, Adam itu dikeluarkan dari surga nggak? Ketika Adam melakukan dosa, dikeluarkan dari surga. Oh, kalau kita melakukan dosa kan kita tidak masuk surga kan, Bang? Enggak. Adam itu melakukan dosa ketika dia ada di mana? Ketika Eden. Taman Eden. Nah, ketika dia itu melakukan dosa, konsekuensinya dia dikeluarkan dari Taman Eden enggak? Dia dikeluarkan. Nah, dikeluarkan. Dia harus hidup di bumi kan? Iya. Hidup bersusah payah kan? Dia harus kerja keras untuk cari makan kan? Iya kan? Iya Bang. Nah, itu Adam. Lihat bagaimana Hawa ikut menanggung juga. Jadi ketika perspektifnya dalam Bible itu, ketika seorang perempuan makin hari bertambah sakit. Kalau di dalam Islam itu, malaikat itu mengampunkan dosa ketika seorang perempuan itu merasa sakit terhadap kandungannya. Kalau ini penyebab sakit pada kandungan perempuan menurut dari Bible adalah sebuah kutukan, karena dosa yang dilakukan bersama-sama. Jadi sampai sekarang tuh perempuan-perempuan yang ada di dunia itu ketika dia mengandung mengalami kesakitan itu karena dosa tanda kutip ibunya Hawa. Apakah segitu dendamnya Tuhan? Bahkan ketika Yesus pun sudah turun di muka bumi, iya kan, untuk menghapus dosa, kutukan itu masih ada nggak? Abang sekarang masih bekerja keras nggak untuk cari makan? Iya, bekerja keras. Masih bekerja keras. Ibu abang atau saudara abang, ketika dia mengandung setiap bulan dan bulan dari satu bulan ke bulan lainnya, ketika usia kandungannya bertambah besar, dia merasa payah nggak? Merasa sakit nggak? Halo? Abang? Ya. Horas, dari mana saudara Gutul? Dari Medan. Allahu Akbar, Masya Allah. Dari Medan? Ya. Oh iya Bang. Di mana di Medan Bang? Tepatnya di Tarutung. Oh di Tarutung. Oh yang tempat patung Yesus itu ya? Iya. Masya Allah. Jalan-jalan kemari. Saya biasa Bang ke sana Bang. Di Medan. Ya, sebenarnya. Ya, kebetulan saya banyak keluarga di sana di Medan. Dan saya sendiri sudah merasa seperti orang Batak Bang. Gitu. Isi harwasi dongamu. Wah, nang handung hepeng Bang. Gak bisa bahasa itu. Bahasa Batak saya. Maju-ajua. Tapi tadi udah merasa bahasa orang Batak, berarti banyak tahu lah bahasa Batak. Iya harusnya. Iya, nanti belajar sedikit-sedikit. Iya, nanti belajar. Saudara Raja Wali Noise, abang dari sekte mana abang ini? Katolik apa Protestan? Katolik apa Protestan? Siapa lagi? Saudara Gutul, Lai Gutul. Oh, protes. Oh protes ya. Mungkin, Masya Allah, Barakallah. Mungkin tertarik dengan tema kita ini? Ya, tarik. Oke, kita bahas pelan-pelan abang ya.
Mungkin abang yang mulai atau saya yang mulai? Karena Bang Raja Wali ini saya turunkan dulu Gurda, nggak bisa di-mute ini. Iya, dan juga dia nggak bicara. Iya. Saya dulu bertanya. Boleh. Silakan Bang. Siapa yang disalib tema itu kan Bang? Jadi menurut abang, siapa yang disalib itu? Kalau di dalam Al-Quran itu Bang, sudah final pengajarannya bahwa tidak disampaikan siapa oknumnya, siapa namanya secara detail. Tapi oknum yang disalib ini adalah orang yang diserupakan dengan Nabi Isa alaihissalam. Tapi nggak diceritain bahwa beliau bernama ini, tidak. Cuman dikatakan dalam kaidah umum dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 33, di situ ada kata hizum fid dunya, bahwa orang yang disalib itu adalah orang yang dihinakan di dunia. Di dunia aja dia sudah dihinakan. Itu yang ada di dalam Al-Quran terkait dengan secara umum salib atau orang yang dibunuh adalah orang yang membenci pencipta langit dan bumi dan memusuhi para nabi. Begitu Bang. Berarti maksud Laizuma Yesus tidak disalib begitu? Kalau manusia suci, anak Maria yang lahir sebagai jalan kebenaran dan hidup untuk Bani Israel, itu nggak disalib Bang. Yang disalib itu adalah orang yang dikutuk oleh Elohim berdasarkan dalil. Tapi di dalam kitab Al-Quran saya baca oknum yang disalib diserupakan. Iya betul. Orang oknum yang diserupakan itu siapa sih namanya? Biar tahu gitu kan. Ya itu dia, di Al-Quran tidak disebutkan namanya, cuma dikatakan dia serupa dengan Nabi Isa. Seakan-akan ingin menjadi hukuman bagi mereka yang ingkar kepada Nabi Isa, dengan keadaan di mana mereka membuat makar, memaksakan kemudian Nabi Isa itu harus mati. Dan Allah pencipta langit dan bumi dalam konsep Islam tidak mengizinkan hambanya yang suci ini dicelakai oleh orang-orang Yahudi pada masa itu. Maka Allah menggantikan Nabi Isa alaihissalam dengan mereka yang membuat makar serupa dengan Nabi Isa alaihissalam. Itu yang terjadi Bang. Tapi ketika saya yang disalib itu si Yesus untuk menebus dosa, kan begitu. Ya itu di konsep Kristen, saya hargai itu. Sayangnya tidak ditemukan dalam pola keagamaan Yesus, dalam hal ini ajaran Yahudi, nebus dosa menggunakan manusia. Itu nggak ada Bang. Yang mengadakan nebus kesalahan atau mendamaikan diri-diri mereka dengan sembahan mereka itu adalah pengikut dewa Molok. Karena Tuhan mereka, dewa mereka marah. Apakah karena mereka mendeteksi kemarahan dewa mereka? Masya Allah. Dengan lahirnya kemudian keadaan Musafir, subhanallah, Masya Allah. Dengan lahirnya keadaan misalnya mereka gagal panen, atau misalnya mereka kemudian ada yang sakit, penyakit mewabah, ya, maka mereka mendamaikan kemarahan dewa mereka itu dengan mempersembahkan anak manusia. Nah, sedangkan kalau ajaran Abrahamaik itu tidak ada satupun di antara mereka yang mempersembahkan manusia untuk menenangkan Tuhannya atau berdamai dengan Tuhannya atau menebus kesalahan dosa-dosa mereka. Itu nggak ada Bang. Hanya di Kristen yang mengajarkan itu. Oke Bang, baik. Iya. Dari konsep Islam seperti itu, di konsep Kristen juga disalib. Iya. Jadi konsep masing-masing ini apalah tujuannya dan untungnya kita membahas seperti ini? Apakah apa tujuannya? Oke, baik Bang, baik. Bukan kita agama kita masing-masing supaya gimana bagusnya gitu. Baik bagus, Bang. Baik. Ada keributan itu. Oke, baik. Jadi gini saudaraku, di Islam itu kan membahas tentang salib. Salib ini adalah hukuman bagi orang yang benci kepada Allah, benci kepada Rasul, benci kepada Nabi. Itu hukuman.
Nah, di Kristen salib ini adalah berkat, salib ini adalah simbol keselamatan, salib ini adalah pembebasan manusia dari dosa waris. Nah, agama Islam dan agama Kristen memiliki pola tersendiri terhadap salib. Itu satu. Yang kedua, Islam diperintahkan, diserukan kepada seluruh manusia, termasuk kepada Kristen. Kami disuruh untuk menyeru kepada Kristen, untuk kepada jalan yang benar. Di Kristen juga begitu. Di Kristen mengajarkan supaya diberitakanlah Bible ini kepada seluruh makhluk, yang percaya dibaptis, yang tidak percaya akan dihukum. Bahkan perintahnya dalam amanat agung, jadikanlah seluruh manusia menjadi pengikutku. Artinya Kristen diminta untuk mengkristenkan Islam. Kemudian Islam diminta untuk menyampaikan kepada Kristen. Jadi kita sama-sama agama syiar. Ya, di Islam mengajarkan yang dihukum salib itu adalah manusia yang dikutuk. Kristen mengajarkan kemudian bahwa yang disalib itu adalah manusia suci untuk nebus dosa Kristen. Yang netral di sini adalah Yahudi untuk kemudian menjadi jalan tengah. Menurut Yahudi, yang disalib ini adalah pelaku dosa yang sepadan dengan hukuman mati berdasarkan kitab mereka, Ulangan 21, 22, 23. Berarti kalau berdasarkan Ulangan 21, 22, 23, maka Islam yang benar bahwa yang disalib ini adalah orang yang melakukan dosa, yang disalib ini adalah orang yang melakukan kemaksiatan, yang disalib ini adalah orang yang dikutuk oleh Elohim berdasarkan kitabnya orang Yahudi. Nah, Kristen yang disalib ini adalah orang yang suci supaya menjadi tebusan yang suci. Nah, ini yang saya tidak dapat dapat ilmunya di mana Kristen mendapatkan ilmu bahwasanya yang dipakai menebus dosa itu adalah manusia suci. Sedangkan di kitabnya Yahudi haram hukumnya membunuh manusia suci. Keluaran 23 nomor 7 nomor 8. Kalau Yesus orang suci tidak boleh dibunuh. Itu intinya. Yang dibunuh hanyalah yang dikutuk oleh Tuhan. Gitu Bang, silakan. Tetapi kan tidak ada seperti yang tadi tidak ada paksaan untuk agama masing-masing. Jadi iya. Kalau di dalam Kristen kalau nggak mau masuk Kristen ya nggak usah kan gitu. Betul. Di Islam juga begitu, Bang. Muhammad juga bilang jika agamamu diolok-olok begini kan nanti orang membalas juga hati kan begitu. Jadi ya diam aja lah kita kan percaya masing-masing. Justru begini ya Bangku. Saya menghargai keinginan yang sangat-sangat baik dari abangku ini. Saya menghargai itu. Tapi kita tidak bisa membendung yang terjadi di lapangan, abangku. Misionaris dari lorong ke lorong mencari upaya-upaya memurtadkan orang Islam. Itu tidak bisa kita pungkiri, tidak bisa kita bendung. Para orang-orang yang mengaku murtadin masih menggunakan simbol-simbol Islam. Mereka bertujuan untuk menjalankan amanat agung tadi. Bahkan kalau kita lihat nih, secara terstruktur Kristen membentuk sekolah-sekolah teologi-teologi. Di dalamnya ada mata kuliah yang namanya Islamologi. Islamologi diajarkan kepada para mahasiswanya yang diharapkan nanti setelah lulus mereka bisa memblokade pengetahuan Islam untuk jauh kepada Islamnya. Mereka dididik untuk menjadi seorang yang bisa mengajarkan Islam dari ranah kekelaman. Mereka diajarkan itu, abangku. Sementara di Islam tidak ada sekolah yang didirikan di dalamnya ada materi kristologi. Itu nggak ada. Tidak ada itu Bang, mata kuliah kristologi di pesantren itu nggak ada. Tapi kalau di STT ada mata kuliah Islamologi. Apa tujuannya? Untuk mengajak orang Islam yang mereka sebut sebagai domba sesat untuk masuk ke gereja. Itu tidak bisa kita bendung. Maka kan ada buktinya Bang. Ada. STT Nias kemarin kan sempat dilaporkan, dikasuskan di polisi karena mereka mereka mengajarkan Islam tidak sesuai dengan ilmu Islam. Dibilangnya Allah itu adalah ular naga, itu adalah iblis tua. Diajarkan kayak begitu. Nah, itu yang kemudian menyebabkan kami hadir untuk memberikan edukasi bahwa saudara Kristen, Islam itu begini.
Itu loh tujuannya abangku. Kalau di Islam la ikraha fiddin, tak ada paksaan untuk menjadikan orang masuk Islam, karena Islam itu berat. Orang Islam aja yang ada di dalam belum tentu dia bisa menjalankan Islamnya. Apalagi saudara saya Kristen yang setiap harinya hanya bernyanyi, sudah dijamin keselamatan katanya, dia punya juru selamat katanya, yang mereka tidak ada runutan dalam agama untuk melakukan prosesi keagamaan secara rutinitas. Sedangkan di Islam 5 kali sehari. Itu baru yang wajib, belum sunnah-sunnahnya. Jadi bagaimana mungkin kita mau memaksakan orang di luar Islam, dalam hal ini Kristen yang nyaman dalam beragama, masuk ke dalam agama yang begitu penuh dengan aturan. Itu mustahil. Maka tujuan kami ini hanya untuk membendung gerakan-gerakan pemurtadan yang terjadi. Cuman itu, saudara. Ya, makanya kita bahas salib ini gitu. Ya, silakan. Kalau memang itu yang salah dalam menurut Bang Juma, ya dilaporkan begitu. Terus kalau masalah-masalah lain-lain lagi, misalnya pengerusakan gereja lah, apalah coba salahnya di yang baru-baru. Nah, ini saya jawab, Bang. Pertanyaan yang sangat menarik. Di Islam itu dilarang keras merusak rumah ibadah. Jadi kalau misalnya ada rumah ibadah Kristen yang dirusak oleh orang Islam, ada 2 hal. Yang pertama, oknum yang melakukan ini tidak mengkaji secara mendalam tentang amanat yang ada dalam Al-Quran. Yang kedua, mereka sudah mengkajinya, tetapi yang membuat gereja ini itu tidak ada izin dan tidak memenuhi syarat, dan sebelumnya sudah dilakukan gerakan-gerakan antisipasi terjadinya adanya riak seperti itu. Misalnya sudah dinasihati, sudah didatangin agar supaya melakukan pelaporan terhadap pemerintah setempat, tetapi tidak diindahkan. Contoh nih Bang ya, yang terjadi baru-baru ini di Padang. Rumah loh itu bukan gereja loh Bang, itu rumah pribadi. Lalu kemudian oleh pengurusnya datang ke PLN minta kenaikan daya dengan catatan keterangan bahwa kenaikan daya ini disebabkan karena ini adalah gereja. Jadi laporannya ke PLN adalah gereja, padahal itu bukan gereja. Itu yang pertama. Yang kedua, yang punya rumah itu tidak tinggal di situ abangku. Dia jauh dari rumah itu tinggal, dan jemaat-jemaat yang datang pun bukan penduduk di situ. Maka warga setempat merasa terganggu. Itu penyebabnya. Nah, saya bicara nih, saya selaku pembina pembina apologet Islam Indonesia berbicara di sini, disaksikan ribuan mata memandang. Apabila ada umat Islam yang merusak rumah ibadah orang Kristen, merusak tanpa alasan yang dibenarkan oleh agama dan oleh pemerintah, saya selaku pembina mengutuk keras tindakan itu. Kemarin yang terjadi saya sendiri yang mengutuk perbuatan itu. Saya nggak suka kalau ada rumah ibadah orang itu dirusak. Tegur baik-baik, sampaikan kepada pemerintah apa yang menjadi kekurangan daripada hal yang ada, laporkan biar pemerintah kemudian yang menangani itu. Saya sebagai pembina tidak membenarkan adanya pengerusakan rumah ibadah. Tidak boleh. Itu agama saya melarang dan negara kita tentu juga melarang. Jadi kalau ada oknum, ya oknum saja. Karena Al-Quran lembaran demi lembaran tidak boleh merusak rumah ibadah. Jangankan dalam keadaan damai seperti ini Bang. Di Islam itu perang aja, perang nih antara Islam Kristen. Ketika Islam sudah menduduki wilayah daripada Kristen, haram hukumnya umat Islam merusak rumah ibadahnya. Haram hukumnya umat Islam merusak, membunuh anak kecil, perempuan, dan juga tokoh-tokoh agama. Itu tidak boleh. Kecuali tokoh agama yang terjun langsung di medan perang melawan kemudian umat Islam dalam perang, tapi dalam perang. Jadi kalau dalam keadaan damai begini, coba lihat Natalan yang menjaga gereja, kalau ada kistru biasanya itu umat Islam yang menjaga, dari ormas-ormas Islam yang menjaga. Karena memang dilarang di Islam, tidak boleh merusak rumah ibadah. Itu tidak boleh Bang. Saya kira begitu. Berarti itu murni apa Bang? Oknum begitu. Oknum, karena tidak ada dalam kitab suci kami untuk merusak rumah ibadah. Itu oknum. Terlepas dari 2 hal tadi, mungkin ada hal yang mendasari mereka melakukan itu.
Bisa jadi. Begitu juga sebaliknya. Orang Kristen merusak atau melakukan pembakaran seperti 2016 di Tolikara, masjid dibakar. Ya mungkin ada hal yang keliru dari Islam sampai itu bisa terjadi. Bisa jadi. Itu oknum, karena di dalam Bible juga tidak ada perintah untuk membakar masjid. Yang ada adalah kepung, lalu kemudian suruh mereka menjadi budakmu, kalau tidak mau bunuh mereka. Tapi tidak ada perintah untuk merusak rumah ibadah. Tapi kalau membunuh ada. Ulangan 20 nomor 10 nomor 11 12. Gitu abang. Tapi ulangan 11 tadi enggak juga ada membunuh. Ada bang. Ulangan 20 nomor 11 itu bunuhlah semua laki-laki. Tapi kan enggak ada istilahnya melaksanakan gitu di Indonesia ini. Berarti tidak menjalankan amanat Bible-nya kan gitu abangku. Aku pun maaf bang ya, aku pun soal agama ini kurang juga tahunya. Cuma hanya memandang mata saja selama ini, bahkan begitu. Iya. Kadang-kadang saya nonton rum Muslim membahas ini. Begitu juga si Iris Taib itu macam-macam aja tengok. apa namanya dibahas ya, nggak betul. Jadi saya pikir ini sampai kapan lah seperti ini di Indonesia ini seperti ini dalam TikTok ini yang saya pikir. Harusnya begini bang, harusnya metode yang ada di Komal Islam, di Komal Kristen, ya kayak sekarang ini yang kami lakukan. Siapa yang disalib? Di Islam bukan Nabi Isa, di Kristen Yesus. Jadi orang Islam setelah mendengarkan dan orang Kristen setelah mendengarkan, ada hikmah di balik itu. Ternyata kita damai. Di Islam Nabi Isa diselamatkan, di Islam Nabi Isa itu dimuliakan, terkemuka di dunia dan di akhirat. Dan yang dimuliakan ini, yang disebut Nabi Isa ini adalah oknum manusia yang lahir dari seorang perawan yang suci, terkemuka di dunia dan di akhirat. Baginya tidak ada hinaan, baginya tidak ada celaan, baginya tidak ada sesuatu yang negatif. Artinya orang Kristen ketika menerima ini secara positif, yang lahir tanpa ayah adalah Yesus, yang lahir dalam keadaan suci adalah Yesus, yang lahir dari perawan suci adalah Yesus, yang mengajarkan Injil adalah Yesus, yang dimuliakan Elohim adalah Yesus, yang diberkati Elohim adalah Yesus, jalan keselamatan dan hidup adalah Yesus. Berarti yang dimuliakan oleh umat Islam yang bernama Isa Al-Masih itu terindikasi Yesus. Damai kan? Karena di Islam memuliakan oknum itu, memuliakan. Bahkan ketika disebut namanya, kami sanjung beliau alaihissalam, Isa alaihissalam. Karena tidak mungkin di Bani Israel ada dua manusia yang lahir tanpa ayah, pasti cuma satu. Tidak mungkin ada dua kemudian manusia yang lahir dari perawan di sana, pasti cuma satu. Di Islam disebut Isa, di Kristen disebut Yesus, bagi Yahudi menyebutnya Yosua. Artinya ada satu manusia dengan tiga pola cerita yang berbeda. Di Islam manusia ini sangat dimuliakan. Tidak sempurna keislaman seseorang kalau dia tidak memuliakan Nabi Isa alaihissalam, sosok yang lahir tanpa ayah. Harusnya saudara Kristen bangga kepada umat Islam. Tapi kalau Yahudi bang, Yesus anak haram, Yesus anak zina, dia anak dari prajurit namanya Pantera berzina dengan Maria. Maria ini pesina, dia dan anaknya akan direbus ditinjak yang mendidih di neraka. Ibunya disebut pesina di dalam kitab Talmud. Umat Islam membantai itu semua. Harusnya saudara Kristen ini, ya umat Islam ternyata memuliakan kita. Sekalipun orang Kristen saudara saya tidak menganggap Nabi Isa itu adalah Yesus, tapi sejarah tidak bisa kita tutupin. Kristen mula-mula masuk ke Indonesia menerjemahkan kitab mereka dalam bahasa Melayu. Gereja-gereja mereka disebut gereja Isa Al-Masih. Tidak ada gereja Yesus Kristus, tapi gereja Isa Al-Masih. Bahkan sampai hari ini orang Kristen masih menggunakan istilah-istilah yang dibawa oleh Nabi Isa. Contoh, Rasul, Allah, Nabi, Alkitab, itu istilah-istilah Nabi Isa tuh yang dituangkan di ruang lingkup pengajaran Islam Al-Quran dan masih dipakai hari ini oleh saudaraku Kristen.
Artinya yang harus dikedepankan di sini adalah kasih sayang. Karena umat Islam ini mencintai sosok yang lahir tanpa ayah. Umat Islam ini menyanjung, memuliakan setinggi-tingginya. Jadi orang Kristen harus memandang secara positif. Jangan pandang kami sebagai musuh, karena kami memuliakan. Oke Bang. Itu saudara. Bang Juma. Ya, saya bertanya lagi. Apa kabar? Baik. Dan Yesus apakah tokoh yang sama? Dan Yesus kayak yang dulu oknum itu Allah Bapa. Allah Bapa ini sama nggak sama Allah SWT? Iya, jadi gini saudaraku. Yesus itu manusia pertama sebelum Kristen hadir. Manusia pertama sebelum Kristen hadir. Karena tidak mungkin Kristen mengaku kami lebih dulu daripada Yesus. Yesus dulu. Yesus Bang, pada hari Sabat, di tempat kelahirannya, dia senantiasa masuk ke dalam mikdas, bait suci, untuk membacakan kitab Alkitab yang dibacakan oleh Yesus. Salah satu isi dari kitab yang dibacakan oleh Yesus itu adalah Yesaya 5, nomor 16. Di situ diterangkan bahwa pencipta langit dan bumi itu maha suci lagi maha tinggi. Dalam bahasa Arabnya, Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita berbicara mengenai konsep Tuhan dalam perspektif Kristen, Yesus, bukan Kristen dulu, Yesus dulu. Tuhan yang dikatakan Bapa atau Elohim atau Hashem itu serupa dengan apa? Katanya tidak serupa dengan apapun. Laisa kamitslihi syai'. Berarti pencipta langit dan bumi yang maha suci lagi maha tinggi itu tidak serupa dengan makhluk. 2 Samuel 7:22. Dan kitab ini juga adalah kitabnya Yesus yang diajarkan Yesus kepada Bani Israel. Di mana itu tertulis? Di dalam Lukas 24 nomor 44. Yesus senantiasa menjadikan kitab yang saya sebutkan 2 Samuel 7:22 itu sebagai rujukan. Apa di sana tertulis? Tuhan yang maha adil itu tidak sama seperti makhluk, tidak serupa dengan apapun. Berarti sama dengan Al-Quran. Pencipta langit dan bumi, laisa kamitslihi syai', tidak serupa dengan apapun. Tuhan maha suci. Di Islam Tuhan maha suci. Kemudian Yesus menerangkan Bapa yang adalah Tuhannya itu berada di langit. Al-Quran menarasikan pencipta langit dan bumi juga bertahta di arsy, di singgasana yang ada di langit. Berarti sama, laisa kamitslihi syai'. Nah, ada satu hal yang menarik di sini saudara. Jangan pakai Quran, karena menurut saudara Kristen Quran kan belakangan. Oke, berarti kita merujuk kepada kitab yang dituliskan 1400 tahun sebelum Masehi minimal. Di Kejadian 17 nomor 6 nomor 7, di situ tertulis begini. Wahai Abraham, aku akan menjadi Tuhanmu, Tuhan anak-anakmu, Tuhan keturunanmu secara turun-temurun, dan inilah perjanjian kekalku, bahwa aku akan menjadi Tuhanmu, Tuhan anakmu, Tuhan keturunanmu secara turun-temurun. Abraham memiliki anak yang bernama Yishmael. Aku akan menjadi Tuhannya Yishmael, Tuhannya anaknya Ismail, Tuhannya keturunannya Ismail secara turun-temurun. Baginda Rasulullah Muhammad SAW adalah keturunan dari anak kedua Nabi Yishmael yang bernama Khedar. Berarti perjanjian kekal Tuhannya Abraham, aku akan menjadi Tuhanmu, Tuhannya Nabi Muhammad, keturunanmu, dan secara turun-temurun dia akan mengajarkan itu kepada seluruh umat manusia. Jadi tidak ada keraguan bagi kami untuk itu. Al-Quran mengatakan, Innani anallah la ilaha illa ana. Aku ini adalah Tuhan satu-satunya. Tidak ada Tuhan selain aku. Akulah Tuhan nenek moyangmu Abraham, Ismail, Ishak, Yakub, Musa, Isa alaihissalam, dan seterusnya. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 130 dan seterusnya menerangkan itu. Jadi kami nggak ada ragu tentang itu abangku. Silakan. Jadi Allah Bapa sama SWT sama. Kalau yang disebut Tuhan Bapa itu adalah Eloah Abraham, Eloah Yishmael, Eloah Ishak, Eloah Yakub, sama. Berarti sama Tuhan kita kalau begitu. Nah, Tuhan kita satu, sama memang. Cuman antara abang dengan saya, ada yang tidak menyembah kepada Tuhan yang satu itu yang menciptakan kita. Tuhan abang dengan Tuhan saya sama. Tuhan saya dengan orang Hindu, dengan orang Buddha itu sama.
Hanya satu Tuhan yang menciptakan kita semua ini. Hanya kitalah yang kemudian mengikuti ajaran nenek moyang kita. Nenek moyang kita mengajarkan ini, ya kita ikut di situ. Kami diajarkan ikut Islam karena bapak kami Islam, menyembah kepada hakikat pencipta langit dan bumi bernama Allah. Tapi kami tidak diam. Kami belajar, kami mengkaji isi Quran. Oh, ternyata Tuhan yang benar itu adalah Ahad. Tergantung semua apa langit dan bumi kepadanya. Tidak manusia dan bukan anak manusia. Tidak ada satupun manusia yang serupa dengannya. Itu yang kami pelajari. Nah, sedangkan kalau saudara bertuhan, ya jelas Tuhan Anda kan bernama Kristus, anak Maria katanya. Nah, itu sudah bukan Tuhan yang disembah Abraham. Karena Maria belakangan muncul, Abraham sudah punya Tuhan. Sedangkan Kristus ini adalah manusia yang dilahirkan oleh seorang manusia bernama Maria. Sekira begitu. Ini cuma konsep teologi aja yang membuat kita berbeda. Pada dasarnya pencipta langit dan bumi itu satu. Dialah yang menciptakan saya dan Anda. Begitu. Jadi kalau samanya, apalagi pertengkaran kita. Sementara Allah Bapa itu ya itulah Allah SWT. Nah, bedanya. Kalau utusan itu dalam di Bible saya baca utusan. Apalagi. Iya. Tapi ada hal yang menarik di sini. Ketika kita mengatakan Tuhan kita sama, itu tadi ada yang menuhankan kepada makhluk ciptaan. Contoh nih bangku, contoh. Kalau Tuhan kita sama, itu saya tidak pungkiri. Tuhan kita memang sama, yaitu Dia, hakikat pencipta langit dan bumi. Tapi sekali lagi, ada di antara kita yang menyeleweng, ada di antara kita yang membelot, menyembah kepada ciptaan. Saya kasih data misalnya nih, di dalam di dalam Filipi 2, nomor 6, nomor 7, nomor 8. Di situ ada yang disebut Theos, Bang. Theos ini mengosongkan dirinya, tidak mempertahankan kemudian keteosannya, melainkan mengosongkan diri, lalu mengambil rupa manusia, lalu menjadi manusia, lalu diam di antara manusia, lalu mati dibunuh oleh manusia di atas salib. Nah, ini ya garis pembeda kita. Di dalam agama Kristen diajarkan dewa alias Theos dalam bahasa Yunani, yang kemudian kalian terjemahkan menjadi Allah dalam bahasa Indonesia, itu menghentikan posisinya sebagai Tuhan, mengosongkan dirinya sebagai Tuhan, lalu berinkarnasi menjadi manusia. Yesus mati sampai dibunuh manusia di atas tiang salib. Itu pembedanya kita. Dalam keadaan Kristen, orang diajarkan Tuhannya berteofani atau berinkarnasi menjadi bukan Tuhan, yaitu manusia, dan mati di atas salib. Kalau kami dan juga Yahudi, Tuhannya tidak pernah berubah menjadi manusia, nggak pernah. Di Kristen aja yang berubah Tuhannya menjadi manusia, yaitu Yesus. Jadi Tuhan mengutus dirinya menjadi manusia. Kalau di Yahudi, semua yang diutus Tuhan itu bukan Tuhan. Di Islam pun demikian. Semua yang diutus Tuhan bukan Tuhan. Nah, tapi kalau di Kristen, ya memang bukan hanya utusan. Utusan itu pola ajaran Yesus kepada Bani Israel. Tapi ajaran Paulus bukan sekedar utusan, tapi Tuhan itu sendiri yang nusul ke bumi menjadi manusia. Filipi 2, nomor 6, nomor 7, nomor 8. Bahkan lebih jauh nih, kita berselancar ke surah Paulus. Kolose 2, nomor 9. Mulai dari rambutnya Yesus sampai dengan ujung kakinya Yesus, itu semuanya adalah Tuhan bagi pengikutnya, bagi Kristen. Jadi tubuhnya Yesus, tangannya Yesus ini, tubuhnya itu Tuhan bagi Kristen. Enggak lah, Bang. Kolose 2 nomor 9, coba Anda baca. Kan begini. Iya. Allah Bapa dengan Allah SWT oknum yang sama, dan Yesus dicakar untuk utusan kan begitu. Ya. Di Islam Muhammad utusan. Nah, jadi kan sama utusan ini. Ya. Terus kan dia yang Allah ciptakan untuk manusia untuk ke surga. Ya. Sama. Jadi apalagi pembedanya? Pembedanya muncul Paulus, Bang. Coba Anda baca Roma 14 nomor 9. Utusan Yesus tadi ini mati. Untuk itulah Yesus mati agar dia dibangkitkan oleh Tuhan untuk menjadi Tuhan bagi Kristen.
Coba Anda baca itu. Ya, saya nggak mentuhankan Yesus. Berarti Anda tidak mengikuti ajaran Paulus berarti. Itu utusan. Bagus. Nah, dari utusan ini utusan. Ya, bagus. Muhammad utusan. Baik. Jadi ya. Apalagi? Ya. Kan sama-sama tauhid juga sama itu. Iya, baik saudaraku. Jadi kalau Yesus mengatakan dalam Yohanes 17 nomor 3, hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Anda sudah berada pada posisi yang benar saudaraku, Gutul, menjadikan Yesus itu sebagai utusan Tuhan. Saya salut. Ya, dia bukan Tuhan. Namun masih belum sempurna, masih ada yang kurang. Kalau diizinkan, yang kurang ini boleh, saya diizinkan, boleh. Boleh. Oke, baik. Jadi gini, Al-Quran diwahyukan abad ke-7. Salah satu surah namanya surah Al-A'raf, ayat 157 atau 158. Di situ dikatakan, "Kul, katakanlah wahai Nabi Muhammad, Inni ya ayuhan nas, wahai seluruh umat manusia, Inni Rasulullahi ilaikum jami'a." Wahai seluruh umat manusia keturunan Adam, sesungguhnya aku ini adalah utusan pencipta langit dan bumi untuk kalian semua. Yesus, Matius 15 nomor 24, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Matius 10 nomor 5 nomor 6, Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain, melainkan pergilah kepada domba-dombaku yang sesat dari umat Israel. Tidak ada data seperti Nabi Muhammad yang terlontar dari lisan Yesus bahwa Yesus diutus untuk seluruh anak manusia. Hanya Nabi Muhammad. Nah, mengapa umat Islam itu beriman kepada Yesus, beriman kepada Nabi Isa? Karena Nabi Muhammad yang diutus untuk seluruh umat manusia ini yang mengajarkan, wahai umat manusia, percayalah bahwa Yesus itu adalah Rasul utusan Allah. Kami percaya. Tapi dia hanya untuk Bani Israel, bukan untuk kami. Nah, kekurangan saudara saya yang saya katakan kurang satu, Anda seakan-akan Bani Israel. Padahal Yesus hanya untuk Bani Israel, saudara, bukan untuk Bani Israel. Jadi sejatinya yang Anda harus ikuti itu adalah Nabi Muhammad dan beriman kepada Yesus sebagai Rasul Tuhan untuk Bani Israel. Seperti kami. Nah, kalau Anda kemudian beriman Yesus itu adalah Rasul, betul, Rasul untuk Bani Israel, bukan untuk kita. Itu mulut Yesus sendiri yang mengatakan. Matius 15 nomor 24, Matius 10 nomor 4 nomor 5. Bahkan Tuhan sendiri berkata di dalam Ulangan 33 nomor 4, hukum-hukum yang datang kepada Musa hanya merupakan hak warisan milik kepunyaan Bani Yakub. Bahkan Tuhan sendiri yang mengatakan dalam Yeremia 31 nomor 31 sampai 33, aku akan memasukkan hukum Taurat ke dalam batin setiap Bani Israel dan Bani Yehuda. Bahkan Tuhan sendiri mengatakan dalam kitab Mazmur 147 nomor 19 nomor 20, hukum-hukumku yang datang kepada Musa, kepada Yakub, dan aturan-aturanku yang kuberikan kepada Israel tidak aku berikan kepada bangsa lain. Kita bukan Bani Israel, kita bukan Bani Yakub, kita bukan Bani Yehuda. Tapi kita beriman nih, dulu ada Injil, dulu ada Torah, dulu ada Mazmur yang diwahyukan oleh pencipta kita kepada saudara kita Yahudi. Setelah itu, Tuhan Maha Pengasih, Maha Penyayang mengutus seorang penolong, penghibur untuk seluruh umat manusia, yaitu baginda Rasulullah Muhammad SAW. Makanya iman Islam itu tertata. Islam beriman kepada Yesus, Nabi Isa. Islam beriman kepada Nabi Musa. Islam beriman kepada Nabi Abraham, Ibrahim.